Belanja online. Yang pertama, beli di official store atau di mall. Kalau misalnya Anda menggunakan platform Tokopedia, Anda bisa membeli di official store. Kalau Anda menggunakan platform Shopee, Anda bisa beli di Shopee Mall. Kenapa? Karena biasanya di official store atau di mall itu produknya lebih berkualitas dan terjamin. Saya dulu pernah punya pengalaman beli di toko selain official store dan barangnya tidak dikirim. Ya, memang benar saya dapat refund kembali uangnya, tapi kan jadinya kurang nyaman saat kita mau beli sesuatu tapi barangnya tidak dikirim karena bukan official store. Sedangkan saat saya membeli sesuatu di official store, itu barangnya selalu sampai ya. Selama saya beli udah kurang lebih 5 tahun ya saya belanja online. Saya suka belanja online. Kurang lebih 5 tahun di situ setiap saya beli di official store itu barangnya selalu nyampe ya. Dan nggak ada tuh yang kayak barang yang nggak berkualitas ya. Biasanya mungkin kalau nggak sesuai itu karena memang sayanya sendiri yang salah beli atau karena memang barangnya seperti itu. Tapi kalau saya beli di official store hampir semuanya berkualitas ya. Kalau memang nggak berkualitas itu memang eh, karena mungkin kecacatan produk atau memang dari sananya seperti itu. Tapi kebanyakan ya kurang lebih 80%-an ya kalau saya belanja di official store itu barangnya bagus. Setelah itu mahal tidak sama dengan berkualitas. Jadi ini juga kalian harus sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Misalnya kalian ingin membeli sebuah headset ya kan. Saya dulu itu pernah beli headset harganya itu kurang lebih 1 jutaan ya. Tapi justru saya lebih suka headset yang harganya 100 ribuan. Karena yang harganya 1 jutaan ini eh ya memang enak tapi dia ini over ear gitu kan, headsetnya over ear. Kalau pakai over ear masalahnya angin itu nggak bisa masuk, sedangkan ini ya headset yang saya pakai sekarang ini harganya 100 ribuan itu agak apa ya, nggak bikin panas gitu lah ya. Jadi saya pakai 16 jam sehari pun itu nggak masalah, nggak bikin telinga sakit. Sedangkan yang harga 1 jutaan itu pun kayak bikin panas, terus kita nggak bisa dengar sekitar gitu kan nggak enak ya. Kalau kita nggak bisa dengar sekitar itu rasanya kayak hampa gitu. Ini kayak kita berada di ruang kosong. Oke lah kita bisa fokus sama media kita, tapi kita serasa kayak agak gila ya lama-lama kalau gitu ya. Terus saya juga pernah beli headset yang fokus buat dengarkan musik, dan setelah saya pakai itu ya rasanya juga nggak berbeda sama headset yang harganya 100 ribuan ini. Ini kalau kalian mau tahu headset favorit saya apa, itu Logitech H111. Ini murah tapi kualitasnya nggak main-main. Ya, dari apa namanya, kalau buat dengarkan lagu itu nggak kalah sama headset yang harganya jutaan. Saya pernah beli itu harganya sama aja ya. Ya kecuali kalau mungkin kuping kalian sensitif atau apa, tapi buat orang-orang yang dengarkan lagu secara biasa itu bener-bener rasanya kayak nggak ada bedanya gitu ya. Jadi di sini saya berani bilang mahal tidak sama dengan berkualitas ya, karena kalau kalian misalkan kalian beli 1 juta, kalau misalnya barangnya rusak itu pun yang kan headset saya dulu pernah saya pakai sambil tidur, patah headsetnya, yaitu 1 juta harganya. Jadi kalau misalnya 100 ribu misalnya saya buat tidur patah gitu kan kayak nggak masalah, 100 ribu kan bisa beli lagi gitu kan. Tapi kalau 1 juta rasanya kayak ya kayak gitu. Jadi mahal tidak sama dengan berkualitas. Ini juga tergantung dari kondisi ekonomi juga sama apa yang kalian inginkan juga ya. Kalau kalau kalian sultan ya nggak masalah, beli aja. Tapi kalau misalnya ekonomi terbatas ya sesuaikan dengan kebutuhan juga. Jadi nggak perlu beli yang terlalu mahal, karena mahal itu nggak selalu memenuhi kebutuhan kita. Selanjutnya gunakan voucher. Jadi kalau misalnya ini saya pakai aplikasi Tokopedia dan itu saya pakai aplikasinya, itu kadang ada voucher-voucher gitu. Jadi bisa kadang hemat 20 ribu atau apa, yaitu vouchernya random, entah saya dapatnya dari mana. Kadang juga dapat cashback ya, dapat cashback GoPay itu ya. Jadi saya beli misalnya ini harganya 200 sekian, nanti saya dapat
cashback 20.000 atau 10.000 gitu ya, kadang dari voucher-voucher random. Jadi kalau bisa kalian gunakan aplikasinya, terus kalian cari mungkin ada voucher promo atau apa, kalian bisa pakai itu voucher ya. Jadi bisa lebih hemat, meskipun hemat sedikit kan yang penting uang juga kan. Kalau sedikit kan ditabung lama-lama jadi bukit juga ya. Yang terakhir, lihat review di YouTube bukan di toko. Kalau kalian lihat review di toko pasti kebanyakan bintang 5 kan ya. Terus sama kalian juga kalau lihat review di YouTube barangnya itu bisa lebih detail ya, bisa lebih detail, dan juga kita lebih tahu, kita lebih mengenal barang yang akan kita beli ini akan barang seperti apa. Kalau kita lihat review di toko itu kan biasanya cuma kayak barang bagus, sudah sampai, cepat, pengiriman cepat, bintang 5, udah gitu doang. Tapi kalau dilihat di YouTube kita bener-bener lihat review, misalnya review headset dari orang yang bener-bener punya pengalaman review, dan orang ini udah beli banyak headset dan membandingkan headset satu dengan headset yang lainnya, sehingga kalian bisa lihat review di YouTube bukan di toko. Sekian tips belanja online dari saya.